Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu lagi ya. Sebelum ke materi, saya absen terlebih dahulu ya. Rindi. Nur Sifat hadir. Rifat ada. Risma Neng Tina Gina hadir. Nurmala hadir. Mira hadir. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini semuanya hadir ya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini akan membahas mengenai dokumentasi mata kuliah dokumentasi kebidanan. Sebelum ke materi, ada yang tahu nggak apa yang dikatakan dengan pengertian dokumentasi kebidanan? Saya Bu izin menjawab. Silakan. Apa dokumentasi? Definisi dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan. Ya, betul. Alhamdulillah ya. Jadi masih ingat apa itu yang dikatakan dengan dokumentasi? Salah satu bukti yang harus disimpan, gitu ya. Kita lanjut. Nah, kita di Stikes ini karena kita di Prodi D3 Kebidanan mempunyai visi yang mana biar semua pada ingat ya, visi Prodi Stikes Muhammadiyah Ciamis khususnya Prodi D3 Kebidanan terwujudnya program studi diploma 3 kebidanan unggul dalam kebidanan komunitas berdasarkan nilai-nilai Al-Islam pada tahun 2027. Kita membahas hari ini mengenai model pendokumentasian ya. Mungkin kemarin sudah ketemu mengenai dokumentasi apa, tujuannya apa. Jadi tadi ada temannya yang mengingat kembali. Ternyata dokumentasi adalah salah satu bukti bahwa kita apapun sebagai seorang bidan melakukan tindakan harus didokumentasikan. Paham ya? Hari ini adapun tujuan dari capaian pembelajaran yang akan diharapkan yang pertama menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan dan prerogatif profesi. Itu harus capai sama teman-teman semua sehingga tidak bisa keluar dari rel ya. Yang kedua, mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat, sahih serta mekomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Yang ketiga, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data yang menjadi kesahihan ya, dan mencegah plagiasi. Selanjutnya, menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, midwifery, asuhan kebidanan, dan etika profesi sehingga dapat melakukan asuhan kebidanan di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas sesuai tadi ya visi dan Prodi D3 Kebidanan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Lalu mampu melakukan pencatatan asuhan kebidanan sesuai sistem TK medis yang berlaku di tatanan pelayanan kesehatan komunitas. Ini adalah capaian pembelajaran yang nanti teman-teman semua harus paham dan bisa mengaplikasikan di lapangan, ya. Oke. Nah, model pendokumentasian. Di sini ada beberapa model pendokumentasian. Ada yang tahu nggak apa itu POR? Boleh? Siapa nih? Silakan. POR apa? POR adalah problem oriented record atau yang berorientasi pada masalah. Ya, betul ya. Tepuk tangan buat temennya. Jadi, betul apa POR nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kalau SOR, ada yang tahu SOR? Saya Bu ingin menjawab. Boleh? Apa itu SOR? SOR atau short oriented record adalah catatan yang berorientasi pada sumber. Biasanya kalau dokter atau perawat memberi instruksi supaya dari kisah medis. Ya, betul. Bagus ya. Bagus juga. Alhamdulillah sudah paham nih dua. Kalau CBE ada yang tahu CBE? Saya Bu ibu menjawab. Ya, silakan. CBE atau setting by exception mungkin sistem dokumentasi yang mencatat secara naratif. Oke, secara naratif. Kardec. Saya Bu izin menjawab. Ya, silakan. Kardec ini merupakan model pendokumentasian yang menggunakan serangkaian kartu yang mencakup kepentingan pasien dan berdasarkan kisah. Nih, bagus. Ada komputer, software dan swap.
Kita nanti masuk ke slide selanjutnya ya. Nah, tadi betul yang dikatakan Saudara Linda bahwa for adalah problem oriented record. Catatan berorientasi pada masalah. Apa saja sih? Nah, di sini ada 4 komponen. Yang pertama ada data dasar, daftar masalah, daftar awal rencana asuhan, catatan perkembangan atau progress note. Jadi, apapun yang dilakukan seorang bidan ketika melakukan tindakan ataupun apapun, kita harus mencatat agar ada bukti dokumentasi. Ya, kita ingat ke etika dokumentasi. Ketika salah, dokumentasi jangan dikit, tapi cukup dicoret 1 kali dan ditandatangan atau diparaf di atasnya. Seperti itu, ya. Selanjutnya, ada data dasar. Apa saja sih data dasar itu? Pertama ada pengkajian, atau dikatakan dengan data dasar kan? Ya, data dasar pengkajian kita dilakukan menganamnesa pasien. Tuh, ada riwayat penyakitnya seperti apa. Jadi data dasar di sini ada pengkajian, riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, nanti masuk ke data objektif ya. Di sini pengkajian dan riwayat penyakit didapatkan dari hasil apa? Anamnesa. Anamnesa itu ada 2. Ada anamnesa, ada anoanamnesa. Apa sih anamnesa? Anamnesa yang didapat langsung dari si pasien. Kalau anoanamnesa apa? Anoanamnesa adalah data yang diambil dari keluarga atau pendamping si pasien. Ya, oke. Selanjutnya, di sini ada daftar masalah. Daftar masalah di sini berisi tentang masalah yang telah teridentifikasi dari data dasar. Kemudian disusun secara kronologis sesuai tanggal identitas masalah. Misal, ketika kita sudah menemukan atau ketika kita sudah menganalisa, kita melakukan apa? Pemeriksaan fisik. Betul. Apa yang didapat dari pemeriksaan fisik kita catat. Nah, di sini tanggalnya. Misalnya, ibu hamil, misal HPHT-nya tanggal berapa? Seperti itu. Kita tulis. Paham? Lanjut. Di sini ada daftar masalah terus pertama kali oleh tenaga yang bertemu dengan klien. Jadi di sini maksudnya setiap kita melakukan apapun harus dicatat agar terdokumentasi. Adapun daftar masalah dapat mencakup masalah fisiologis, psikologis, sosiokultural, spiritual, tumbuh kembang, ekonomi dan lingkungan. Jadi apapun itu yang didapat dari daftar masalah kita tuangkan di dalam catatan berupa dokumentasi. Oke, selanjutnya ada daftar ini berada pada bagian depan status klien dan tiap masalah diberi tanggal, nomor, dirumuskan dan dicantumkan nama orang yang ditemukan. Dari poin ini, kalian pernah mendengar misal nama Meti itu pasti banyak, betul nggak? Tapi saya kan cuma mereka mediknya. Jadi meskipun nama Meti banyak, tapi kita lihat dari nomor mereka di depan ada statusnya sesuai dengan apa yang didaftarkan dari perusahaan ini. Paham? Oke. Selanjutnya ada daftar awal rencana asuhan. Rencana asuhan ditulis oleh tenaga yang menyusun daftar masalah. Dokter menulis instruksinya dan perawat atau bidan menulis instruksi perawatan dan rencana asuhan. Jadi apapun yang dilakukan oleh bidan ataupun perawat itu sesuai dari petunjuk dari dokter. Jadi kita nggak seenaknya untuk melakukan tindakan apapun atas daftar awal rencana asuhan. Selanjutnya, catatan perkembangan ada progress note, ada SWOT, ada SWOT-VIR, dan ada VA. SWOT itu apa? Data subjektif, objektif, assessment, planning. Ya, lalu ada SWOT-VIR atau SWOT ditambah dengan intervensi, evaluasi, dan revisi. Lalu ada V-nya apa? Ada problem, intervensi, dan evaluasi. Jadi SWOT atau SWOT-VIR ini adalah rangkuman dari 7 langkah planning. Nanti kita ketemu di slide selanjutnya ya. Kita lihat. Ada keuntungan VOT, apa saja? Ya, boleh bisa dibacakan, saudara? Siapa boleh? Apa ini? Fokus catatan lebih
Lalu yang kedua, pencatatan tentang kontinuitas dari asuhan kebidanan. Nanti teman-teman semua ketika di lapangan, ketika memberikan pelayanan, itu semuanya dicatat dalam ASKEN. Ini yang kita katakan dengan asuhan kebidanan. Asuhan kebidanan tidak akan diakui kalau teman-teman semua melakukan tindakan tanpa ditulis, dicatat. Paham? Kalau sudah ada masalah, secara jelas dicatat, data disusun berdasarkan masalah yang spesifik. Daftar masalah merupakan checklist untuk diagnosa dan untuk masalah klien. Data yang perlu diinterpretasikan dijabarkan dalam rencana tindakan. Ketika sudah menemukan, ketika kita mendapat data dari anamnesa, lalu kita melakukan pemeriksaan fisik, ditemukanlah diagnosa apa saja yang kita perlu rencanakan. Misalnya memberitahu ibu tentang hasil pemeriksaan. Ini interpretasikan seperti apa tindakannya nanti. Lalu nanti ada evaluasi seperti apa. Ya, jadi ketika kita melakukan pencatatan, itu ada intervensinya, seperti apa evaluasinya. Dari mana kita dapat diagnosa? Dari anamnesa dan pemeriksaan fisik. Oke, selanjutnya ada kerugian juga di sini ternyata. Foto dan kerugiannya, pertama penanganannya berdasarkan masalah. Tadi kan berorientasi pada problem atau dikatakan dengan masalah, ya. Lalu kemungkinan adanya kesulitan jika daftar masalah belum dilakukan tindakan atau timbulnya masalah yang baru. Dapat menimbulkan kebingungan jika setiap hal harus masuk dalam daftar masalah. Setiap detik step ini kebanyakan mungkin ya, oh jam segini. Tapi beda lagi dengan kita memberikan asuhan pada persalinan, khususnya nanti di ASKEN IMC. Itu beda, tiap intervensi kita mencatat. Jamnya pun harus ada, ya. Oke, selanjutnya, nah tadi SOR betul ya yang dikatakan temannya bahwa SOR adalah source oriented record atau catatan berorientasi pada sumber. Sumber apa? Di sini kita lihat. Model ini menempatkan catatan atas dasar disiplin orang atau sumber yang pengelolaan pencatatan, bagian penerimaan klien mempunyai lembar isian sendiri. Tadi betul yang dikatakan atau instruksi dari dokter, ya. Oke. Selanjutnya ada catatan orientasi pada sumber terdiri dari 6 komponen. Pertama ada lembar penerimaan berisi biodata, lembar order dokter, lembar rekening, lembar penyakit, lembar identitas, catatan perawat atau bidan, lalu catatan dan laporan khusus. Ya, ini adalah catatan yang berorientasi pada sumber dari 6 komponen. Jadi semua harus mempunyai beberapa lembar catatan. Ya. Selanjutnya ada CBE atau setting by exception. Betul, tadi yang dikatakan temannya. Sistem dokumentasi yang hanya mencatat secara normatif, ditulis gitu ya, normatif apapun. Misalkan pasien ibu hamil datang, atau seorang perempuan umur 27 tahun datang ke PMB untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, terus ditulis dan berapa apa yang dikeluhkan oleh pasien kita tulis. Ini berkaitan dengan normatif, ya. Tapi di sini ada atau penemuan yang menyimpang. Nah, di sini berintegritas ada 3 komponen kunci, yaitu ada worksheet, ada dokumentasi, ada formulir dokumentasi ditempatkan di tempat tidur klien untuk mempermudah penggunaan. Teman-teman di sini seperti ini, suka melihat nggak di tempat tidur sudah ada catatan? Nah, ini sebagian dari CBE. Paham? Lanjut. Nah, keuntungannya di sini ada tersusunnya standar minimal untuk pengkajian dan intervensi. Lalu data yang tidak normal tanpa jelas, data normal atau respon yang diharapkan tidak mengganggu informasi lain. Lalu menghemat waktu, ya. Pencatatan dan duplikasi dapat dikurangi. Jadi dapat dikurangi karena itu adalah merupakan keuntungan dari CBE itu sendiri. Lalu data klien dapat dicatat pada format klien sifatnya. Ada pun kerugian, kemungkinan pencatatan masih kosong. Nah, kita ingat ketika prinsip pendokumentasian itu adalah tidak boleh ada yang kosong. Kenapa? Karena bisa dirubrikan atau diisi. Misalnya baris pertama itu tulisannya misalkan ibu mengeluh mules, baris kedua kosong, baris ketiga datang ke PMB jam 8.
itu bisa diisi list yang kosongnya. Jadi diusahakan jangan sampai ada list yang kosong agar tidak terjadi duplikasi. Oke, ya. Selanjutnya kita masuk ke kardek. Kardek adalah model ini menggunakan serangkaian kartu dan membuat penting tentang klien dengan menggunakan ringkasan pakem yang rapi dan terapi klien seperti yang menggunakan pada wajah. Jadi ini adalah kardek. Tadi betul merupakan model yang saya katakan tuh ya, kayak kartu sehingga di sana tertulis atau terdokumentasikan mulai dari nama, rekam mediknya ada, nomornya ya. Nah, lalu sini ada kelemahan juga, kadang-kadang data tidak diisi lengkap karena hanya kebayang kartu kan, kartu tidak bisa terurai seperti tadi metode yang tadi. Kalau tidak cukup tempat untuk memasukkan data yang diperlukan. Lalu kadang-kadang data yang dimasukkan tidak update dan telah dibaca oleh bidan sebelum memberikan pelayanan. Oke. Ada komputerisasi. Ada keuntungannya, lebih mudah dibaca, kemungkinan salah atau sedikit dengan kata lain ketepatan lebih tinggi karena otomatis ya kalau komputer ya, apalagi di era zaman sekarang digital kita harus bermain digitalisasi ya. Jadi bidan-bidan harus update nih, jangan sampai nulis terus tapi bagaimana cara kita menemukan suatu inovasi ya. Terus hemat waktu dan biaya, betul ya. Lalu pelayanan pasien bisa lebih cepat karena banyak pesanan dan dapat disampaikan lewat komputer. Lebih memudahkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan peningkatan mutu. Adapun kelemahan apa saja di sini memerlukan biaya yang besar, memerlukan tenaga yang terampil. Lalu tidak semua petugas dapat mengoperasikan komputer. Ada juga kan kadang-kadang yang ini tidak mengerti akan proses mengoperasikan komputer. Nah, ada yang tanyakan nggak sebelum sini? Bu, izin bertanya. Boleh, silakan. Untuk pendokumentasian yang dipakai di bidang itu apa? Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi apa sih tadi sudah ada beberapa yang sudah disampaikan. Apa saja yang bagus untuk dilakukan pendokumentasian? Tadi kita bisa lihat ada keuntungan, ada kerugian. Tapi biasanya seorang bidan itu menggunakan pendokumentasian secara 7 langkah warning. Sekarang ini lagi ada menggunakan teknik SWOT. Nanti kita lihat. Karena kita di SWOT itu ada subjektif, objektif, assessment dan planning. Jadi apa saja nanti kita bisa menemukan pengertian dari subjektif, objektif, assessment dan planning. Sehingga kita sebagai bidan ketika melakukan pendokumentasian cukup menggunakan SWOT. Ya. Kalian nih, apa sih subjektif? Nah, si catatan yang berhubungan dengan asalan dari sudut pandang klien yang tadi saya sebutkan. Jadi subjektif itu ada analisa dan ada analisa. Ya, oke. Selanjutnya objektif. Objektif gejala klinik pasien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosa, meliputi data pemeriksaan fisik apapun yang kita lakukan, meskipun itu misalkan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, kita masukkan karena itu adalah bagian dari pemeriksaan fisik yang dikatakan dengan objektif. Itu kan sini, karena ada kesinambungan. Objektif itu merupakan langkah satu warning, ya. Selanjutnya, asesmen diagnosa yang ditegakkan berdasarkan data subjektif dan objektif. Tadi Neng, bidan di sini melakukan data subjektif itu bertanya menganalisa. Setelah analisa kita pastikan betul nggak kehamilannya. Misalnya kita lakukan pemeriksaan objektif atau pemeriksaan fisik. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan data subjektif dan objektif. Jadi apa asesmennya setelah dari hasil pemeriksaan tadi? Ini merupakan langkah 2, 3, dan 4 dari planning. Jadi misalnya seorang perempuan umur sekian, misalkan G1, P0, karena itu hasil dari analisa dan pemeriksaan fisik. Ya, kita bisa berdasarkan asesmen ini. Selanjutnya planning, rencana apa yang akan kita berikan? Ya, rencana kita teruskan. Ini merupakan langkah 5 planning. Selanjutnya implementasi. Apa implementasi? Pelaksanaan rencana tindakan yang disetujui bersama oleh pasien. Ini merupakan langkah ke-6. Bagaimana implementasinya? Merencanakan misalnya si ibunya
ibu hamil yang lupa akan mengkonsumsi tablet Fe. Nah, bagaimana cara kita melakukan implementasi? Dituliskan di dalam SWOT itu, ya. Selanjutnya ada evaluasi. Di sini evaluasi itu harus ibunya mengerti. Misalnya, tadi kan rencana kita memberitahu hasil pemeriksaan pada ibu. Evaluasinya apa? Ada yang tahu? Evaluasinya apa? Oke, cukup, betul. Jadi ibu mengerti atau ibu mengetahui hasil pemeriksaan, begitu ya. Nah, ada juga assessment. Di sini ada perubahan rencana tindakan untuk mengatasi masalah. Ini yang tadi yang ada dikatakan SWOT. Tapi kalau SWOT cukup sampai tadi. Apa coba? S-nya? Subjektif, O-nya objektif, A-nya assessment, P-nya planning. Oke, kita lanjut. Nah, ketika ada pertanyaan nggak sebelum masuk ke dari hasil penelitian? Oke, siap. Ketika misalnya kita kehilangan data yang berasal dari pasien, Iya. itu harus bagaimana? Oke, terima kasih. Jadi bagaimana data ketika di masa pandemi katanya banyak ya seperti itu. Nah, saya tertarik ya, maaf. Saya melakukan penelitian. Saya menciptakan aplikasi FEMNHY. Tadi mencegah data atau dokumen yang hilang. Apalagi di masa pandemi, ya waktu kemarin kan boro-boro atau dia pasien atau ibu hamil itu ingin berkunjung ke klinik yang ada takut, betul nggak? Saya di sini ketika saya melakukan studi pendahuluan, pertama WHO memang 27,1% perdarahan yang disebabkan oleh anemia. Didapatkan data dari Dinas Kesehatan Jawa Barat, angka kejadian anemia pada tahun 2016 37,1% dan 2019 27%. Lalu Kabupaten Ciamis ini termasuk penyumbang angka kejadian anemia di Jawa Barat. Nah, sehingga pada waktu itu saya mencoba untuk menciptakan suatu aplikasi yang mana agar antara bidan dan klien itu atau ibu hamil bisa selalu koordinasi komunikasi. Karena kebanyakan angka kematian ini pertama pasiennya itu lupa mengkonsumsi tablet Fe. Ada yang takut bayinya besar, ada yang merasa mual-mual. Dan dari 3 alasan tersebut yang paling banyak adalah lupa. Makanya bagaimana cara saya berinovasi tadi pendokumentasian agar tidak terjadi kehilangan. Sini saya menciptakan aplikasi FEMNHY di sini ya. Bisa juga nanti bisa diakses oleh teman-teman semua ataupun dengan klien. Jadi di sana ada worknya seperti apa, jadi kita memberikan penyuluhannya tiap hari itu bisa. Lalu kita bisa chatting antara bidan dengan pasien. Lalu juga yang paling utama adalah remember, mengingatkan si pasien untuk mengkonsumsi tablet Fe. Jadi di sini ada HP-nya kapan, si ibunya kunjungan berapa, usianya berapa, lalu kita keperluan ibu. Tadi kan ketika di SWOT ada perencanaan yang harus bidan berikan. Implementasi apa ini bisa dipakai. Jadi meminimalisir antara kunjungan ke klinik. Udah waktu kan ibu hamil pada takut ke klinik, kalau takut COVID ya, betul. Nah, di sini juga dengan ketika saya sudah melakukan penelitian, ternyata ini dokumentasi yang bisa terrekod rapi dan tidak akan terjadi kehilangan data. Dapat dengan aplikasi ini diharapkan dapat menemukan sikap positif. Karena tadi ada ibu-ibu yang, aduh saya lupa, aduh saya susah untuk koordinasi dengan bidannya karena takut. Ketika sudah diluncurkan aplikasi ini, ternyata ibu-ibu alhamdulillah kenaikannya signifikan, sikapnya positif karena yang tadinya tidak mau mengkonsumsi, seorang bidan terus memberikan penyuluhan kesehatan mengenai tadi takut bayinya besar, takut dan lain sebagainya. Ketika dicoba diberikan aplikasi ini antara bidan dan pasien, alhamdulillah sikap positifnya meningkat dan si ibunya peduli akan kehamilan untuk mencegah anemia seperti itu ya.
Dan terintegrasi juga ternyata ada penelitian lain yang akan bahwa diberikan pengakuan berupa pemasaran aplikasi di ANEM Info, hasil penelitian terdapat peningkatan nilai rapor sama FEMME yang ciptaan saya dengan yang peneliti Saraswati itu terjadi peningkatan yang baik, yang positif. Oke. Tadi sudah saya paparkan apa itu model dan lain sebagainya ya. Ada yang bisa menyimpulkan nggak dari materi hari ini? Saya Bu. Oke, silakan. Apa Jadi, ya? dari materi yang saya pahami barusan, model pendokumentasian itu ada 7, yaitu core, short, CBE, Cardlex, komputer, software, dan short. Bagus ya, tepuk tangan buat temennya. Oke. Atau ada yang ditanyakan lagi? Ada? Sudah? Jadi dapat tadi saya simpulkan, memang semua model pendokumentasian itu ada ada kerugian dan keuntungannya, ya. Tetapi di sini kita harus bisa bagaimana, apalagi di era digital, kita perlu bagaimana cara menginovasi agar bidangnya nggak terus menulis. Kita dengan era digital, era evolusi 4.0, cukup dengan menggunakan gadget, bagaimana cara kita merekrut, bagaimana cara kita memberikan penyuluhan. Karena tadi seorang bidan tidak hanya memberikan pelayanan saja, tapi pendidikannya, ya, jangan lupa diberikan dituangkan dalam bentuk dokumen. Itu paham semuanya? Oke. Alhamdulillah. Ada yang tanya lagi? Silakan bertanya. Ya. Ibu, saya kan pernah praktek di salah satu rumah sakit ya. Ya. Terus mendapatkan pasien yang divisum. Ya. Dari pihak kepolisian itu meminta data dari hasil visum tersebut. Ya. Tetapi setahu saya dokumentasi itu kan bersifat rahasia. Ya. Bagus ya. Ini teman-teman, katanya temannya menemukan kasus ketika di rumah sakit ada pasien yang divisum, ternyata dari pihak kepolisian itu meminta data. Karena teman-teman coba saya balik tanya, itu boleh nggak diberikan datanya? Boleh, betul. Itu boleh diberikan. Karena untuk apa? Kan karena itu tadi rahasia. Iya betul, dokumentasi adalah rahasia. Tetapi ketika dipergunakan untuk keperluan hukum, itu boleh. Itu kan untuk hukum. Apalagi terjadi visum, ya, jadi visum. Ikut melakukan pemeriksaan fisik terhadap si pasien itu, melakukan. Itu adalah merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga. Dibuat. Nah, itu adalah kata ini katanya menemukan kasus itu, lalu melakukan pemeriksaan fisik dan mencatatnya, itu adalah bagian itu menemukan satu poin. Terjadilah pendokumentasian dalam bentuk apa? Tadi soal. Iya, soal seperti itu. Ya, begitu. Jadi apapun itu memang dokumentasi adalah berprinsip sangat rahasia. Tetapi jika keperluan hukum bisa dipergunakan. Ya, baik. Terima kasih diskusi kita. Alhamdulillah ada yang bertanya. Lalu kita kalau nggak ada lagi yang bertanya, nggak ada? Oke, nggak ada lagi. Alhamdulillah nggak ada yang bertanya. Kita tutup perkuliahan kali ini dengan tadi apa yang dikatakan pembelajaran hari ini. Ada beberapa metode yang harus teman-teman ketahui, dan jangan sampai berhenti di sini, cari referensi lain, ya, belajar yang giat, jangan menjadikan seorang manusia yang haus akan ilmu. Mudah-mudahan apa yang telah saya berikan materi ini bisa terimplementasi dengan baik ketika di lapangan. Mohon maaf apabila salah kata. Nasrul minallah wa taufiq wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.